Shalom, salam dalam damai sejahtera untuk rekan-rekan sekalian. Saat ini saya ingin memberikan sebuah renungan yang saya beri judul Iman Abraham. Sebagai pembukaan, pengertian nama Abraham adalah Bapa orang banyak. Kemudian pertobatan Abraham, dia bertobat di usia 75. Dia mempunyai 3 istri, Sarah, Hagar, dan Keturah. Kemudian mempunyai 8 anak. Teladan Abraham, Abraham adalah bapa segala orang beriman. Kemudian saya masuk dalam isi daripada renungan ini, saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, karena iman Abraham taat. Terdapat di Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham melakukan perjalanan itu karena iman. Kemudian yang kedua, karena iman Abraham tinggal. Di Ibrani 11 ayat 9 sebagai 10 kita dapat baca, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, Abraham tinggal sebagai orang asing. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa hidup di dunia ini menjadi peringatan bagi kita, hiduplah di dunia ini sebagai orang asing. Rumah kita yang sebenarnya adalah Yerusalem baru yang akan datang nanti. Jangan terlalu senang dengan rumah kita ataupun keadaan kita di dunia ini. Kemudian yang ketiga, karena iman Abraham terima, ayat 11 dan 12 dari Ibrani 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Karena iman, Abraham menerima janji Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa keturunan Abraham akan diberkati. Padahal saat dia menerima iman itu, ia juga sudah berusia lanjut, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian yang berikutnya, karena iman Abraham tahu, ayat 17-19 dikatakan, karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Luar biasa, ada konsep kebangkitan. Pada saat Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban, ia mempunyai iman bahwa kalaupun Tuhan mengambil nyawanya, Tuhan akan membangkitkan Ishak kembali, karena Tuhan sudah berjanji melalui Ishak keturunan Abraham diberkati. Jadi pelajarannya bagi kita, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan iman kita? Sudahkah kita taat seperti Abraham? Sudahkah kita tinggal, artinya sebagai orang asing, terus beriman karena dunia ini bukan rumah kita? Kemudian sudahkah kita terima janji-janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin? Dan sudahkah kita juga mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, seperti iman Abraham, bahwa iman Abraham mengetahui kalaupun ia menyerahkan Ishak, Tuhan akan membangkitkan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman dan penerapannya. Haleluya. Amin.